Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Seperti biasa, buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Boleh dong subscribe dulu, biar kenal. Buat yang pengen tahu soal Tuban, channel ini tuh recommended buat kalian lur. Semoga menebar manfaat pokoknya. Dan bisa membuat Tuban itu lebih terkenal lagi lur. Oke, udah siap nonton? Di segmen Tuban kali ini, kita mulai masuk pembahasan yang cukup berat ya lur, tentang cikal bakal Tuban. Dan kayaknya video ini tuh bakalan berseri lur, alias bakal ada sambungan di part-part berikutnya lur. Soalnya pembahasan ini tuh cukup panjang, jadi nggak mungkin kita jadiin dalam satu video aja lur. Dan sayang kalau mau dilewatin dari bagian satu ke bagian lainnya. Jadi kita coba jelasin secara detail, tapi kita bagi di beberapa video. Kenapa sih kita itu harus tahu cikal bakal Tuban? Tentunya biar kita itu memahami lur, tentang gimana sih asal usul bisa terjadi Tuban, dan gimana kondisi tempat kelahiran kita sebelum ada Tuban sendiri lur. Paling yang kita tahu ya sebelum ada Tuban itu namanya Kambang Putih, gitu doang kan? Tapi detail sejarahnya gimana? Ya semoga di pembahasan kali ini bisa bikin kalian itu lebih tahu lagi ya lur. Kita semua tahu kan kalau Tuban itu dulunya bernama Kambang Putih, yaitu satu tempat di mana ketika berdirinya kerajaan Kahuripan, tempat ini tuh menjadi pelabuhan yang sangat penting lur, yakni Kambang Putih sebagai pelabuhan antar negara lur. Hal ini diperkuat dari beberapa catatan-catatan Cina lur, yaitu zaman dinasti Song Selatan pada tahun 1127 hingga 1279 Masehi. Pada zaman dinasti Yuan pada tahun 1271 hingga 1368 Masehi, dan dinasti Ming pada tahun 1368 Masehi hingga 1644 Masehi lur. Ilmuwan Belanda yaitu H.J. de Graaf juga membahas cukup banyak tentang Tuban lur, terutama tentang pemerintahannya dan pergantian kekuasaannya. Pada Januari 1599 Masehi, dalam berita itu mengabarkan kapal Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Muda Van Warwick atau Tweede Scheepvaart. Kalau Belanda kala itu tuh kagum banget, terkesan banget dengan kemegahan keraton Tuban lur. Ya dari hal ini tuh jujur aku penasaran sih lur, gimana megahnya Tuban, gimana prestisiusnya Tuban di kala itu. Kita mulai dari zaman kerajaan Kahuripan ya lur. Di videoku sebelumnya tentang Tuban sebagai nadi dan perisai terkuat Pulau Jawa itu aku udah jelasin sih lur. Cuman di sini kita coba bahas lebih dalam lagi. Dalam sejarah Lamongan itu mengisahkan bahwa pada tahun 1041 Masehi, Prabu Erlangga melakukan perjalanan dari kerajaan Kahuripan menuju pelabuhan Kambang Putih lur. Nah, letak pelabuhannya itu diperkirakan antara Klenteng Kwansing Bio sampai ke Pantai Bom Tuban. Dan akhirnya pelabuhan Kambang Putih Tuban itu ditetapkan sebagai pelabuhan antar negara kala itu lur. Sedangkan Ujung Galuh atau Surabaya itu ditetapkan sebagai pelabuhan antar pulau di Nusantara. Prabu Erlangga sendiri itu memimpin kerajaan Kahuripan dari tahun 1019 hingga 1042 Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan Medang kala itu pada tahun 1007 Masehi lur. Selama 23 tahun memimpin Kahuripan, Prabu Erlangga berhasil membawa kejayaan dan kemakmuran bagi rakyatnya lur. Namun seiring sadarnya sang Prabu bahwa hidupnya itu nggak lama lagi, beliau membujuk putri sulungnya yaitu Dewi Kili Suci untuk menjadi biksuni lur. Pada tahun 1042 Masehi, akhirnya ia memutuskan bahwa kerajaan Kahuripan itu harus dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggolo, di mana putranya yang lebih tua yaitu Raden Jayanegara itu berhak menjadi Raja Kediri lur.
Dan putranya yang lebih muda yaitu Raden Jayengrono itu berhak untuk menjadi raja di kerajaan Jenggolo. Selanjutnya pada tahun 1045 Masehi, mereka dikukuhkan oleh Prabu Erlangga melalui Mpu Barada dalam upacara suci besar-besaran di lapangan mayat Wurare di Surabaya, Lur. Dan sang Prabu Erlangga lengser ke Prabon, Lur. Kemudian beliau menjadi seorang brahmana di pertapaan Kepucangan, Lur, dengan nama Resi Gentayu. Dari kisah ini tuh bisa menggambarkan sosok Prabu Erlangga banget ya, Lur ya, bahwa beliau itu sosok yang amat sangat visioner dan begitu adil, Lur. Tapi, Lur, genetik sang Prabu Erlangga itu menurun ke kedua putranya, Lur, yang amat sangat menguasai strategi politik. Waktu silih berganti, Raja Jenggolo pertama itu digantikan oleh anaknya yaitu Prabu Anom Kertopati, Lur. Dan kemudian setelah itu Prabu Mahesa Tandreman menjadi raja ketiga kerajaan Jenggolo. Nah, yang dikhawatirkan oleh Resi Gentayu atau Prabu Erlangga itu terjadi, Lur, yakni perselisihan di kedua kerajaan tersebut, yang akhirnya membuat kerajaan Jenggolo itu kalah dari kerajaan Kediri, yang menyebabkan Prabu Mahesa Tandreman itu pergi atau melarikan diri ke arah barat, Lur, yang tentunya untuk menghindari serangan dari pasukan Kediri. Dan Prabu Mahesa Tandreman ini menemukan dataran tinggi yang sekiranya itu cukup aman untuk menghindari serangan dari kerajaan Kediri, di mana dataran tinggi itu ada di Jawa Barat yang sekarang itu dekat dengan daerah Bogor, Lur, dan mendirikan kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Nah, dari sini kalian paham kan bahwa Jawa dan Sunda itu sebenarnya adalah satu, Lur. Nggak ada diskriminasi antara Jawa dan Sunda lagi ya, Lur. Indonesia itu harus bersatu. Setelah Prabu Mahesa Tandreman itu wafat, posisi raja di Kerajaan Pajajaran digantikan oleh Prabu Banjaransari. Dalam diri Prabu Banjaransari ini tuh darah Prabu Erlangga itu amat sangat kuat, Lur. Ya, semacam kayak titisan gitu. Beliau senang banget bertapa dan memiliki kepekaan batin yang kuat, Lur. Pada akhirnya beliau ini mendapatkan firasat yang cukup kuat bahwa Kerajaan Pajajaran itu nggak akan bertahan lama, Lur. Tapi baginya bukan masalah, melainkan mengembalikan kejayaan darah leluhur adalah suatu kewajiban baginya, Lur. Prabu Banjaransari mengutus putranya yaitu Raden Mundingsari untuk menjadi putra mahkota, Lur. Dari putra selir, Raden Metahun itu diutus untuk melakukan ekspedisi ke arah timur, yang tak lain tak bukan adalah ekspedisi ke kerajaan Kediri. Ketika mendengar kabar kalau pada tahun 1222 Masehi Ken Arok berhasil menghancurkan Kediri, tugas ekspedisi ke arah timur itu disanggupin sama anaknya Raden Metahun, Lur, yaitu Raden Randu Kuning. Namun ketika melakukan ekspedisi ke arah timur itu, Lur, sebenarnya kondisi internal atau kejayaan kerajaan Pajajaran saat itu udah mulai luntur, Lur. Yang jika kita merunut kisah detil dari kerajaan Pajajaran, berakhirnya kerajaan Pajajaran ini disebabkan oleh Ciungwanara, Lur. Oke, kembali lagi ke ekspedisi ke timur, Lur. Atas izin Prabu Sri Pamekas pada tahun 1225 Masehi, Raden Randu Kuning akhirnya melakukan ekspedisi ke arah timur yang dikenal dengan ekspedisi Kambang Putih. Kenapa Kambang Putih yang menjadi sasarannya? Kenapa bukan Kediri, Canggu, atau bahkan langsung aja tuh ke kerajaan Singosari? Nah, ini tuh semacam strategi politik yang mirip dengan strategi leluhurnya, Lur, yaitu Prabu Erlangga. Jadi begini, kan Singosari baru berdiri tuh. Apalagi sebelumnya Ken Arok tuh kan statusnya sebagai hamba sahaya, sehingga pengawasan teritorial kala itu masih sangat lemah, Lur, dan gak bisa ngedeteksi Raden Randu Kuning yang saat itu sudah menaklukkan Kambang Putih, Lur, yang bukan daerah pusat kekuasaan Singosari, Lur. Tapi Kambang Putih ini memegang peran dominan di kerajaan Kediri dan Singosari, Lur, yakni sebagai pelabuhan antar negara. Dan saat itulah Kambang Putih atau yang kelak di kemudian hari disebut dengan Tuban berhasil dikuasai oleh Raden Aryo Randu Kuning, sang penerus kejayaan kerajaan Pajajaran dari Tatar Pasundan, yang kelak akan menurunkan keturunan para adipati Tuban, Lur. Penasaran? Kita tunggu di part berikutnya. Jadi dari sini apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa para pembesar Tuban itu ada keturunan dari darah Sunda? Tulis di kolom komentar. Oke, Lur, seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe.
nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan ini penting banget, jangan lupa share atau bagikan informasi tentang cikal bakal Kabupaten Tuban ke teman-teman kalian biar semuanya itu tahu tentang Tuban, Lur. Terima kasih yang sudah menonton, sampai bertemu di part 2 cikal bakal Tuban. Bye bye, Lur. Zaman dinasti Yuan pada tahun 1000 piro? Sehingga pengawasan teritorial saat itu